Tunggu kemenanganku, ku beri kemuliaan seumur hidup. Tapi berita yang datang adalah tentang kematianmu. Aku telah mengecewakanmu. Siapa? Keluar. Tak kusangka kepala naga bermartabat bisa jatuh serendah ini. Bersembunyi di hutan belantara yang terpencil ini. Beberapa preman tidak berarti. Berani datang ke sini dan mencoba menangkapku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Kami pikir kamu adalah kepala naga di masa lalu. Qin Hao Tian, kamu sudah tidak berguna. Orang yang sekarang tidak layak mengetahui identitas kami. Saudara-saudara serang. Jatuhkan dia. Bawa mereka pergi dan bereskan mereka. Jangan kotori kediaman tersembunyi kepala naga. Bawahanmu juga terlambat datang untuk membantumu. Mohon ampuni saya, kepala naga. Sukui. Cepat bangun. Kepala naga yang terhormat, menurut penyelidikan bawahan saya, seseorang di Yuecheng menyamar jati Dewa Perang Qinglong, mengundang tamu dari segala penjuru untuk pernikahan abad ini. Mohon keluar dari pengasingan, kumpulkan 4 divisi perang dan menggentarkan para penjahat licik dari segala sisi. Aku bukan lagi kepala naga kalian. Sekarang aku hanyalah pria yang tidak berguna. Aku tidak lagi mengejar ketenaran status atau kekayaan. Sisa hidupku aku ingin menjaga makam Xiaoman dan menebus dosa. Makam Xiaoman. Kepala naga. Tapi orang yang menyamar sebagai Qinglong, orang yang dia nikahi tidak lain adalah istrimu Jia Xiaoman. Istrimu Jia Xiaoman belum mati. Dulu seseorang memalsukan laporan intelijen militer dan menipumu. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarkan perintah. Tabuh genderang perang surgawi 4 penjuru. Kumpulkan Qinglong Xuanwu dan Baiwu untuk mengikutiku ke Yuecheng. Terima kasih telah menghadiri pernikahan kami. Aku tidak akan membuang waktu untuk formalitas. Aku harap kalian semua menikmati makanan dan minumannya. Xiaoma, dan aku akan pulang sekarang. Lord Qinglong, Anda terlalu baik. Kami bisa menghadiri perjamuan Qinglong. Adalah berkat 8 kehidupan. Tuan Qinglong, momen malam pernikahan bernilai 1000 keping emas. Silakan kembali dulu dan jangan khawatirkan kami. Nona Xiaoman, Tuan Qinglong, kami penuh dengan semangat. Kamu harus melayaninya dengan baik. Tuan Qinglong, kita belum bersulang dengan para tamu. Kelas apa mereka sampai pantas ucapanku? Kita tidak perlu melakukan formalitas ini. Hao Tian, tahukah kamu betapa menderitanya aku menunggumu bertahun-tahun? Maaf telah membuatmu menderita bertahun-tahun. Jangan takut, aku sudah kembali sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun merundungmu. Termasuk yang disebut Tuan Qinglong ini. Lancang. Xiaoman sekarang adalah wanitaku. Meskipun kamu adalah mantan suaminya. Siapa memberimu keberanian membuat kekacauan di pernikahanku? Tuan Qinglong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang Hao Tian sudah gugur dalam pertempuran? Itu dikatakan oleh Kepala Naga. Apakah kamu berani mempertanyakan kata-kata Tuan Kepala Naga? Jika dia tidak mati di medan perang, hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah seorang desertir. Menurut hukum Xia Agung, desertir harus dieksekusi. Semua yang terkait dengannya akan dihukum bersama dan dipenjara. Qin Hao Tian, akulah yang mengirimmu untuk mengabdi pada negara dan bertempur di medan perang. Bahkan jika kamu mati di medan perang hari ini dan Lele kehilanganmu sebagai seorang ayah, aku tetap tidak ingin melihatmu menjadi seorang pembelot. Apa yang kamu katakan? Anak kita bernama Lel. Aku seorang ayah. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Di mana para perwira Qinglong? Tangkap desertir ini untukku. Eksekusi dia di tempat. Kamu anjing liar, beraninya kamu membuat kekacauan di pernikahan Qinglong. Hari ini aku ubahmu dari anjing liar jadi anjing mati.
Kamu bisa mencobanya. Sialan masih berani bersikap sombong. Saudara-saudara serang. Sekelompok orang palsu berani menantang Tuan Qin. Ini yang kalian sebut pasukan King Long konyol. Hanya seorang desertir berani membuat masalah di pernikahan Lord Xinglong. Dan bahkan melukai orang. Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Apakah kamu bosan hidup? Saat Tuan Qinglong marah, jutaan mayat mengapung. Dan darah mengalir seperti sungai. Desertir ini dan wanita yang dibawanya pasti mati. Punya mata tapi tak kenal naga sejati. Lancang aku adalah Tuan Qinglong. Kamu berani menentangku. Berlututlah sekarang. Dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kesombongan yang membual. Sukun tahan dia. Tunggu disposisi. Qin Haotian, beraninya kamu. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Kepala Naga. Jika kamu membuatku marah, berapa nyawa harus kamu bayar? Kepala naga. Aku ingin melihat siapa bajingan yang disebut kepala naga ini. Bajingan, kamu benar-benar berani meremehkan Kepala Naga. Kamu punya keberanian yang sangat besar. Aku hubungi Kepala Naga dan mencabikmu jadi 10.000 keping. Anak ini gila. Dia benar-benar berani menghina Tuan Kepala Naga. Saat Kepala Naga marah, seluruh kota Yuecheng akan menjadi kota hantu. Seorang desertir berani menggonggong di depan Tuan Qinglong. Begitu pasukan naga langit tiba, mereka pasti akan menghancurkanmu menjadi debu. Qin Haotian, diam. 5 tahun ini, kamu mengabaikan aku dan Lel. Mengapa kamu kembali sekarang? Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, aku tahu, kamu sangat menderita 5 tahun ini. Tapi aku, Diam. Aku tidak ingin mendengarnya. Di antara kita. Sudah berakhir, pergilah. Jangan ganggu pernikahanku dengan Tuan Qinglong. apakah kamu benar-benar akan menikah dengannya? Benar, dia adalah Tuan Qinglong. Menikah dengannya aku menikmati kemuliaan tanpa akhir. Aku tidak punya alasan untuk terus hidup dengan pembelat sepertimu. Aku suka mendengarnya. Kamu desertir itu. Makhluk seperti anjing, kamu pada dasarnya tidak layak dicintai. Mengapa kamu bilang kamu akan menungguku kembali? Menunggumu. Kamu lihat ini. Air mata El senilai 50 juta. Kamu desertir pecundang bisa beli ini. Haotian, pergilah. Hubungan kita sudah berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Aku doakan kamu bahagia. Haotian Qinglong dilindungi kepala naga dan pasukan naga langit. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Kamu seharusnya tidak kembali. Tunggu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Tolong lepaskan dia. Status seperti apa yang kamu miliki? Mengapa repot-repot berdebat dengan seorang pembelat belaka? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Haotian Qinglong dilindungi kepala naga dan pasukan naga langit. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hari ini tanpa izinku. Tidak ada yang boleh pergi. Sukui. Sepertinya beberapa orang terlalu lama memakai topeng. Dan melupakan identitas asli mereka. Jangan mendekat. Perjamuan pernikahan hari ini telah dipersiapkan dengan cermat olehku untukmu. Aku bahkan menyiapkan kejutan untukmu. Lepaskan Xiaoman. Jika tidak hari ini, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Chen. Haotian cepat berhenti bicara. Haotian Qinglong dilindungi kepala naga dan pasukan naga langit. Diam kau, jalan. Melenyapkan keluarga Chen-ku. Desertir pecundang sepertimu berani berkata begitu padaku. Kamu pasti sudah gila. Kejutan yang kusiapkan untukmu telah tiba. Bawa dia ke sini. Mari tunjukkan kejutan itu pada pecundang ini.
Lalu, Qin Hao Tian, kandang anjing ini kusiapkan untuknya, kuberikan padamu. Apakah kamu puas? kamu jelas sudah berjanji padaku sebelumnya. Jika aku menikah denganmu, kamu akan mengoperasi Lail. Kamu membohongiku. Lail. Putriku. Operasinya. Beraninya kamu mengancam istri dan putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Lela, jangan takut. Ibu gagal melindungimu. Ibu datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Wanita sialan, sadarlah. Hei! Jangan terburu-buru bertindak. Pembelot, jika ingin selamatkan istri dan putrimu, lakukan. Buat wanita kuat sialan ini pergi dari sini. Sedangkan untuk kunci ini, aku bisa memberikannya padamu. Jika tidak, gadis kecil ini akan segera menjadi mayat. Tidak, kamu boleh melakukan apapun padaku. Jangan sakiti Lail. Lail. Su Qin, mundur dulu. Tapi, Aku bilang mundur dulu. Qin Hao Tian, pecundang yang hanya mengandalkan wanita. Sekarang wanita kuat itu sudah pergi. Mari kita lihat masalah apa yang bisa kau buat sekarang. Berikan kuncinya padaku. Aku bisa memberikannya padamu, tentu saja. Apa bedanya jika aku memberikannya padamu? Lail, jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu bagaimana caranya? Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kepala naga Anda telah tiba. Lama tidak bertemu. Disertir Qin Hao Tian. Hao Tian, Jadi itu kau. Aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Lancang beraninya kamu tidak sopan kepada kepala naga. Seorang The penipu yang film was tidak layak. translated and narrated Benar-benar by konyol. M Media. Token kepala naga ada di sini. Prajurit pasukan naga langit, patuhi perintahku. Usir disertir yang mengoceh di hadapanku ini. Baik. Qin Hao Tian, aku tahu kamu ingin menghancurkanku. Sayang sekali, kau bodoh tak berguna, tak bisa melakukannya. Mulai sekarang, hanya akan ada satu kepala naga di dunia ini. Dan itu adalah aku. Qin Hao Tian, bukankah kau sangat sombong? Tunjukkan kesombonganmu lagi padaku. Hari ini tepat di hadapanmu. Aku akan mematahkan kaki bocah kecil itu dan memeliharanya seperti anjing. Dan kemudian aku akan mengambil istrimu. Kalian semua sudah mati. Tunggu apa lagi, mulai. aku tidak menginginkan ini. Aku mohon jangan. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Aku mohon padamu. Kamu boleh melakukan apapun padaku. Aku mohon padamu. Aku mohon lepaskan Hao Tian dan Lail. Lail. Berhenti. Kau bahkan belum dipukul dan kau sudah meludah darah. Kau benar-benar pecundang tak berguna. Apakah pembelot ini menggunakan narkoba? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dulu, karena bersalah atas kematian istriku. Energi vitalku terkuras dan kekuatanku sangat berkurang. Sekarang kekuatanku sepertinya telah pulih. Qinglong, Bai Hu, Juqiu Xuan Wu membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. membawa prajurit mereka memberi hormat kepada kepala naga. Bagus. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua perhitungan. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga mohon perintah pulihkan ketertiban dan eksekusi penjahat. Kepala naga sialan macam apa ini?
Hanya satu kepala naga di bawah langit, dia di sampingku. Tuan Kepala Naga. Ekspresi macam apa itu? Token Kepala Naga ada di tanganku. Akulah Kepala Naga yang asli. Di manakah pasukan naga surgawi? Eksekusi semua penipu ini di tempat. Apakah pasukan naga langit masih begitu tersesat? Mengapa membuang-buang kata? Anggota pasukan naga langit bersekongkol dalam kejahatan. Kalian semua harus ditangkap. Serahkan mereka kepada Kepala Naga untuk ditangani. Sisa orang lainnya dipercayakan kepadamu. Serahkan kepala naga palsu itu padaku. Baik. Tuan Kepala Naga. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan bertobat. Perbuatan jahatmu sangat banyak. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kau pantas dieksekusi. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, He Wei Guang yang memerintahkanku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong ampuni nyawaku. Hao Tian, jangan bunuh dia. Membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Lebih baik menyingkirkan tangan kotor ini. Sampang. Para prajurit naga langit yang telah disesatkan itu, bagaimana mereka harus ditangani? Bawa mereka pergi tangani sesuai hukum militer. Ya, Lel, jangan takut. Ayah sudah kembali. Ayah, mengapa ayah baru kembali sekarang? Ibu banyak diperlakukan tidak adil saat ayah pergi. Anak tiga mengejakku karena tak punya ayah. Maafkan ayah, Lel. Ini semua salah ayah. Lel. Cepat bawa The putriku ke film rumah was sakit. translated and narrated by M Media. Profesor Shen. Bagaimana kondisi Lel? Kepala Naga harap tenang. Beri aku 1 hari, putri kecil pasti pulih. Terima kasih Profesor Shen. Kepala naga Libin meninggalkan rumah sakit setengah jam lalu. Dia sudah pergi, dia melarikan diri karena takut akan hukuman. Aku baru saja mengetahuinya. Dia pergi ke klub Rong. Klub Rong. Bukankah Rong Club dikelola Huang Tiancheng? The film was translated King Long, kamu and tetap di sini narrated dan by lindungi Lel M dan Media. Xiaoman. Xiaokue, kamu ikut aku ke Rong Club. Hao Tian. Hati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ayo minum bersamaku. Siapa kau? Aku menuntut untuk tahu siapa kau. Apakah kamu tuli? Di mana Libin? Siapa yang mencariku? Dari mana asal gadis ini? Dia terlihat cukup menarik. Ayo biarkan aku menciummu. Apakah kamu sudah sadar sekarang? Ternyata kamu bawahan si bodoh itu. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Mengapa kamu menyuntik putriku? Dengan gelinin dan membahayakan nyawanya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak tahu. Sepertinya kamu tidak akan bicara. Apel, apakah kamu akan memukulku? Aku beritahu kamu, aku punya orang-orang di sini. Qin Hao Tian, kamu sih tidak berguna yang payah. Jika kamu berani menyentuhku, tidakkah kamu lihat wilayah siapa ini? Kamu sedang mencari mati. Pergi cari kakak Qian. Qin Hao Tian, tunggu saja kamu. Aku akan menunggu.
Beritahu aku siapa yang mencelakai putriku. Berhenti. Kakak Kiang, akhirnya kamu tiba. Si bodoh ini mencoba membunuhku. Cepat selamatkan aku. Apakah kamu melukai Li Bin? Apakah kamu tahu, dia berada di bawah perlindunganku? Dan siapa kamu? Kamu juga ikut campur dalam mencelakai putriku. Si bodoh tetaplah bodoh. Kamu bahkan tidak mengenali kakak Qian. Pernah dengar Huang Tianchen dari Yuecheng? Kakak Qian adalah orangnya bos Huang, tangan kanannya. Bawahan Huang Tiancheng. Apakah kamu takut sekarang? Berlututlah, berikan kakak tiga kau tahu yang keras. Dan masalah hari ini akan diselesaikan begitu saja. Takut. Aku Qin Hao Tian tidak pernah takut pada siapapun. Kamu cukup sombong. Jika aku tidak memukulmu hingga menjadi orang cacat, maka aku bukan kakak Qian. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tunggu sebentar, aku akan mematahkan lengan dan kakimu. Mari kita lihat, apakah kamu masih bicara besar? Serang. Slukui. Hubungi Huang Tiancheng. Suruh dia datang ke sini dalam 10 menit. Jika tidak, aku akan menghancurkan klubnya. Panggil kakak Huangku. Hancurkan klub ini. Orang yang tidak berguna ini. Kamu berani berlagak di depanku. Hanya dengan keahlian amatir ini, kamu berani pamer pedang besar di depan Guan Yu. Bangun. Bunuh dia untukku. Berhenti. Kakak Huang, kamu tiba tepat waktu. Anak ini membuat masalah di sini. Dan berbicara dengan sombong. Mengancam akan menghancurkan klubmu. Di mana senjatamu? Cepat tembak dia, kakak Huan. Akan kutembak ibumu. Idiot. Kakak Huan, letakkan pisaunya. Kakak Huan, apa yang kamu lakukan? Kepala naga bawahanmu terlambat. The film was translated Kepala naga. and narrated by M Media. Kepala naga. Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini gagal mengenali orang hebat. Aku salah. Kepala naga. Aku salah, kepala naga. Tolong lepaskan aku. Apakah ini bawahanmu? Ya, Dia bersekongkol dengan Dr. Li Bin untuk meracuni putriku. Kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah ini. ya. Kakak Huan, bajingan. Apakah kamu bosan hidup? Bukan aku kakak Huan, bahkan putri kepala naga. Berani kamu singgung, benarkah? Baiklah. Aku akan menghabisimu hari ini. Kakak Huan. Bukan aku. Aku tidak menyakiti putrimu. Itu Chen Yanfang. Dia meneleponku dan berkata dia akan memberiku 500.000 untuk melindungi Li Bin. Dan kemudian memberimu pelajaran. Sedangkan untuk sisanya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Chen Yanfeng. Ya. Berlututlah. Li Bin, bicaralah. Bagaimana kamu dan Chen Yanfang melakukan transaksi itu? Yaitu Xiao Lei. Dia menyuruhku memberikan obatnya. Dia dan Chen Yanfeng bersekongkol. Untuk merekayasa semua ini, hanya agar Nona Xiao menikah dengan keluarga Chen. Xiao Lei menginginkan kerjasama dengan keluarga Chen. Kepala naga, aku salah, aku salah. Tolong ampuni aku. Kepala naga. Dia adalah anakku. Aku bisa minta Profesor Sen menyelidikinya. Jika ini orang lain, bukankah mereka sudah dibunuh olehmu? Aku salah, aku salah. Syukur orang seperti ini. Tidak perlu ada hama seperti itu yang tersisa di dunia ini. Ya, Kepala naga, ampuni nyawaku, kepala naga. Chen Yanfeng menyuruhmu memberiku pelajaran. Aku tidak akan berani. Itu benar. Chen Yanfeng ada di sebelah di ruang pribadi. Aku akan menangkapnya sekarang. Lakukan apapun yang kamu mau padanya. Tidak perlu. Aku akan pergi menemuinya sendiri. Katakan, apakah kau mencintaiku atau tidak? Tuan Muda Chen, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Itu kau?
Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Qian, apakah kau membawa sampah ini ke sini? Untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Bawa apanya? Kakak Qian, apa yang kau lakukan? 500.000. Aku mengembalikannya kepadamu. Jika kau berani berkomplot melawan kepala naga lagi, aku akan melumpuhkanmu. Jadi maksudmu, kau mau melakukan apa? Si pecundang ini, anjing Qin Hao Tian. Wang Daqiang, sebaiknya kau berpikir jernih. Dia hanyalah seorang gelandangan. Keluarga Chen kami adalah keluarga paling berkuasa di Yue Chen. Jadi, dengan mengandalkan kekayaan keluarga Chen, kamu menyewa pembunuh untuk mencelakai orang. Itu benar. Aku punya uang, katakan padaku. Bukankah begitu? Uang bisa mengatur segalanya. Tidakkah kau tahu itu? Hari ini aku bisa habiskan 500.000 untuk mengganggumu. Dan besok aku bisa menghabiskan 5 juta untuk istrimu. Qin Hao Tian, apa yang kau punya untuk melawanku? Chen Yanfeng, kamu sendiri yang mendatangkan ini pada dirimu. Aku memberimu waktu setengah jam. Aku akan membuat keluarga Chen bangkrut. Apa? Membuat keluarga Chen kami bangkrut? Hei, apakah kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin membuat keluarga Chen kami bangkrut. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Awalnya kupikir suami Xiao Xiaoman hanyalah orang bodoh yang tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang gila. Qin Hao Tian, jangan berpikir hanya karena semua orang memang ilmu kepala naga, bahwa kau benar-benar percaya kau bisa terbang ke langit. Keluarga Chen kami sangat besar dan kuat. Bagaimana bisa digoyahkan oleh pecundang sepertimu? Bisa digoyahkan. Chen Yanfeng 3 tahun lalu dalam proyek Xinchen. Kamu menggelapkan pajak sebesar 1 miliar. Kamu terlibat dalam perjudian, menggunakan perusahaan untuk mencuci kerugian yang melebihi 300 juta. Dengan adanya kamu di keluarga Chen, itu benar-benar kemalangan bagi keluarga Chen. Berhenti mencoba menakutiku. Apakah kau punya bukti? Kau pikir aku mudah takut? Jika keluarga Chen kami bisa bangkrut, aku akan makan kotoran tepat di sini. Tuan Muda Chen tiba setengah jam yang lalu. Pecundang tak berguna, waktunya telah tiba. Mengapa keluarga Chen kami belum bangkrut? Ayah, mengapa ayah di sini? Kau anak durhaka. Apakah kau hanya tahu cara membuat masalah? Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Orang yang salah. Aku tidak menyinggung siapapun. Pencucian uang, dana ilegal, penghindaran pajak. Perusahaan kita telah disita. Keluarga Chen sudah tamat. Sialan, ini semua perbuatanmu. Sudah kukatakan padamu, memilikimu adalah kemalangan bagi keluarga Chen. Qin Hao Tian, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Sialan. Aku akan menembakmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan bodoh lagi di masa depan. Melakukannya untuk kepala naga bukanlah hal yang bodoh. Anak durhaka, berlututlah. Berlutut. Kepala naga, tolong maafkan anak durhaka saya. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Kau berulang kali mencelakai orang yang paling aku sayangi. Kau mencari mati. Kepala naga, aku memohon kepadamu demi Chen Yi, ampuni dia. Aku bersedia menjadi budakmu dan mengikuti perintahmu. Mulai sekarang, Yue Chen tidak akan lagi memiliki grup Qian. Hanya akan ada grup Tian Xiao. Ini adalah pelayan lamamu Chen Shengguo. Terima kasih Tuan Nage atas kemurahan hati Anda. Xiaoman. Hao Tian, apakah kamu sudah menemukan Lubin? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai lalu? Cepat katakan padaku. Orang yang ingin mencelakai Lala adalah Zhao Lei. Dia menghabiskan 500.000 untuk menyuap Li Bin. Semua ini dilakukan untuk menjebakmu. Agar menikah dengan Chen Yanfeng. Itu dia. Mengapa dia ingin mencelakai lalu? Aku akan mencarinya dan meminta penjelasan. Xiaoman. Jangan gelisah. Masalah ini, bisakah kamu membiarkanku menanganinya? Jangan khawatir, aku pasti akan menanganinya dengan benar.
Ibu sudah kukatakan padamu. Aku tidak akan pergi. Xiaoman, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku mau mandi dulu. Siapa yang kamu cari? Apakah Xiaoman ada di sini? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Desheng, kekasih masa kecil Xiaoman. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Aku di sini untuk kencan buta dengan Xiaoman. Xiaoman sudah punya suami. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu gila. Xiaoman. Jadi kamulah si tidak berguna itu. Siapa namamu Qin Hao Tian? The film was Sobat, ini ada translated 500.000. and narrated Ambil ini by dan M cepatlah Media. pergi. Jangan tunda kencanku dengan Xiaoman. Pergi sana. Xiaoman ada di sini, dan dia belum menyuruhku pergi. Xiaoman, mari kita mengobrol. Ayo cepatlah. Kamu. Hao Tian. Xiao Dasheng, jangan percaya kebohongan ibuku. Aku dan suamiku sangat saling mencintai saat ini. Kita juga tidak bisa bersama. Di antara kita, juga tidak perlu ada kencan buta. Pergi saja. Xiaoman, kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Hanya pria miskin ini, bisakah dia memberimu kebahagiaan? Di dalam sini ada yang bernilai 5 juta. Kalung hati samudera. Selama kamu mengikutiku, ini akan menjadi milikmu. Kalung istriku. Aku akan memberikannya sendiri. Kamu benar-benar tahu cara membuat. Tunjukkan satu, biarkan aku lihat. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu sudah tidak waras? Pernahkah kamu melihat benda ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil kalung berlian palsu? Dan berpura-pura itu adalah Heart of the Ocean di sini. Apakah menurutmu Xiaoman mudah ditipu? Benarkah begitu? Qin Hao Tian palsu. Bukannya aku meremehkanmu, tapi pernahkah kamu melihat berlian? Tentu saja aku pernah melihatnya. Karena jantung samudera yang sesungguhnya ada di sini bersamaku. Denganmu Qin Hao Tian. Kamu adalah orang yang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Pantas saja keluarga Xiao meremehkanmu. Kamu hanyalah seorang pembohong. Kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Xiaoman. Aku secara khusus mengambilnya untukmu. Xiaoman, aku minta maaf. Aku membiarkanmu menderita terlalu banyak ketidakadilan. Jangan khawatir mulai sekarang. Aku akan menjadikanmu yang paling bahagia, wanita di seluruh dunia. Lepaskan aku. Qin Hao Tian. Aku tahu kamu iri dengan kekayaanku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menggunakan barang palsu untuk menipu Xiaoman. Aku tidak pernah berurusan dengan barang palsu. Aku meludahimu. Aku akan segera menelepon dan meminta ahli penilai perhiasan yang akan datang untuk memeriksa barangnya. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memenggal kepalaku untukmu, untuk ditendang seperti bola. Baik, kamu yang mengatakannya. Inilah jantung samudera. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja boleh. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku bisa melihat Heart of the Ocean yang asli. Pak tua, apakah penglihatanmu mulai kabur di usia tuamu? Bagaimana mungkin ini? Jantung samudera yang sesungguhnya. Meskipun aku sudah tua, aku belum terlalu tua untuk bedakan yang asli dan palsukan. Milikmu tidak lebih dari sebuah batu permata sintetis. Namun Anda menyebutnya jantung samudera. Batu permata sintetis. Aku menghabiskan 5 juta. Dan kamu bilang itu batu permata sintetis. Tertulis di bagian dasarnya di sini. CZ berarti itu bukan berlian asli, melainkan cubik zirconia, yang merupakan singkatan dari batu permata sintetis. Bicaralah. Apakah kamu ingin kepalamu dipenggal dari depan atau dari belakang? Saudaraku itu tadi hanya lelucon, jangan dianggap serius. Itu tidak boleh. Seorang pria harus menepati janjinya, kecuali kamu bukan laki-laki. Hei, aku salah. Pergi. Aku bukan laki-laki. Selamat tinggal.
aku juga akan pergi. Maaf merepotkan penatua yang datang. Bisa melayani kepala naga adalah kehormatanku. Hao Tian, 5 tahun terakhir ini, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu bisa memanggil hanya dengan satu kata, Profesor Shen? Dan Tuan Yang, mengapa dia begitu menghormatimu? Terlebih lagi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, agar bisa membeli Heart of the Ocean? Mengapa mereka semua memanggilmu kepala naga? Mungkinkah kamu telah menempuh jalan yang sesat? Xiaoman, kamu salah paham padaku. 5 tahun ini, saya telah menumpas pemberontakan di berbagai kota perbatasan. 3 hari yang lalu, The film was aku memimpin 5.000 translated pasukan and naga surgawi, narrated by M. memusnahkan Media. 100.000 pemberontak. 5.000 orang melawan 100.000 orang. Bukankah itu sangat berbahaya? Apakah kamu terluka? Pasti sangat sakit, kan? Pada saat itu, karena saya terus-menerus ingin kembali dan menemuimu, saya benar-benar tidak tahu apa itu rasa sakit. Hao Tian, maafkan aku. Aku tidak tahu. Gadis bodoh, jangan menangis lagi. Kamu tidak terlihat cantik saat menangis. Tadi malam di rumah sakit, sedang tidak nyaman. Malam ini, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Ini ibuku. Ada apa? Ibuku ingin aku kembali untuk menghadiri pertemuan keluarga Xiao. Ini pasti terkait dengan pernikahan antara keluarga Xiao dan keluarga Chen. Hao Tian, aku pergi dulu. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Keluarga Xiao sangat keberatan terhadapmu. Kamu tidak perlu pergi dan menanggung penghinaan. Kamu pergi ke rumah sakit untuk menemani Lel dulu. Aku akan mencarimu setelah pertemuannya selesai. Baiklah. Mengapa kamu pulang sendirian? Di mana si tidak berguna itu? Apakah dia dipukuli sampai mati? Saya sudah menandatangani kontraknya. Pesanan senilai 50 juta. Apa? 50 juta? Keluarga Xiao kita. Selamat. Xiaoman, kau sudah bekerja keras. Selama kamu menepati janjimu untuk memberikan posisi ketua keluarga Xiao kepada Xiaoman itu saja. Urusan keluarga Xiao bukan urusanmu. Xiao Lei, kau akan bertanggung jawab atas kerjasama ini. Mulai hari ini, kau secara resmi mengambil alih jabatan ketua grup Xiao. Terima kasih kakak. Kita sepakat untuk memberikan posisi itu kepada Xiaoman. Pak Tua, apa maksudmu dengan itu? Aku bilang aku akan menyerahkan jabatan ketua. Menyerahkannya, tapi aku tak pernah bilang akan menyerahkannya pada siapa. Xiao Xiaoman membuat keluarga Xiao hampir bangkrut. Sekarang setelah kau menandatangani kontraknya, itu bisa dianggap sebagai penebusan atas kesalahanmu. Tepat sekali. Kakek, bagaimana bisa Anda menarik kembali kata-kata Anda? The film was Jika kau tetap bersama si tidak translated berguna and ini, narrated jangankan by M. jabatan Media. ketua. Kau bahkan tidak akan menjadi wakil presiden perusahaan lagi. Mendapatkan kontrak lalu berbalik melawan kami, tidak mengakui kami. Apa menurutmu? Xiaoman mudah ditindas begitu. Sekarang apa? Kamu sampah. Kamu ingin membela Shou Xiaoman. Apakah kamu layak pergilah? Kamu. Kakek. Saya akan meninggalkan keluarga Xiao. Apa katamu? Saya bilang, saya akan meninggalkan keluarga Xiao. Baiklah. Baik, kau mengancamku. Pergi dan jangan pernah kembali. Jika kamu mengusir Xiaoman, jangan berani-berani menyesalinya. Menyesal pergi saja dengan cepat. Jangan kotori tanah keluarga Xiao kami. Kakak, aku akan pergi ke grup Chen sekarang juga untuk mengundang Tuan Muda Chen makan. Dan selagi aku di sana mendiskusikan masalah pembayaran. Opi.
Xiaoman, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya menolak untuk percaya bahwa saya akan mati kelaparan setelah keluar dari keluarga Xiao. Jangan khawatir, aku di sini, aku akan mendukungmu. Kamu hanya tahu caranya bercanda. Saya punya tangan kaki, masih perlu Anda menafkahi saya. Kita akan bekerja keras bersama. Ayo pergi, kita akan menjemput Lau dari rumah sakit. Dan pindah ke rumah baru kita bersama. Baiklah. Hei, apa yang kamu lakukan? Saya Shirley dari grup Show. Saya di sini untuk menemui Tuan Muda Chen Anda untuk mendiskusikan kerjasama. Apakah Nona Xiao Xiaoman sudah tiba? Saya saat ini bertanggung jawab atas proyek ini. Mengapa Anda menyebut-nyebut dia? Karena Nona Xiao belum tiba. Silakan pergi. Apa maksud Anda dengan itu? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Pergi. Sikap macam apa itu? Saya datang ke sini untuk menemui Tuan Muda. Ketua kami berkata, kecuali Nona Xiao Xiaoman, dia tidak akan menemui orang lain. Hanya seekor anjing penjaga. Aku sudah memberimu muka bukan? Aku akan masuk sekarang juga. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kamu berani memukulku. Aku akan melawanmu sampai mati. Xiaoman, kau di sini, duduklah. Kakak, mengapa Anda meminta kami datang ke sini? Aku sudah pikirkan dan tetap menyerahkan proyek keluarga Chen padamu. Setelah uang proyek masuk, aku beri kamu bonus 100.000. Bagaimana menurutmu? Tidak cukup baik. Antara serahkan posisi ketua kepada Xiaoman, atau Xiaoman meninggalkan keluarga Xiao. Dan kamu tak akan pernah dapat pesanan 50 juta ini. Bagaimana kamu tahu mereka hanya mengakui Xiao Xiaoman? Tentu saja aku tahu. Karena itu adalah pesananku. Perintahmu. Aku tertawa begitu keras hingga lukaku terbuka. Qin Hao Tian, kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu benar dewa perang naga langit kan? Apa status keluarga Cha sampai harus dengar kamu? Aku muak. Kamu tidak percaya padaku. Hao Tian, saya tahu keluarga Xiao meremehkanmu, yang membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi yang terpenting adalah jujur. Berhentilah membual. Ayo pergi. Xiaoman, Film ini was rumahmu. translated and Mau narrated kemana by kau? M Media. Kamu lupa sudah mengusir Xiaoman dari rumah. Kau diam. Ini urusan keluarga Xiao. Bukan hak orang luar sepertimu untuk ikut campur. Penjaga. Lumpuhkan dia untukku. Sialan, kamu berani membuat masalah di keluarga Xiao? Qin Hao Tian, apakah kamu pikir tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu? Tunggu saja. Halo Bang Hu. Halo. 500.000 bantu aku menangani seseorang. Keluarga Xiaomu hampir bangkrut, dari mana dapat 500.000? Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya padamu. Begitu rupanya. Tuan Qinglong. Instruksi apa yang dimiliki kepala naga? Xiao Lei dari keluarga Xiao? Hao Tian, ayo cepat pergi. Xiaoman, jangan takut. Tunggu sebentar dan tontonlah pertunjukannya. Kamu tidak tahu. Xiao Lei sering bergaul dengan orang-orang dari dunia bawah. Bahkan jika kamu bisa bertarung, orang-orang itu kejam dan bengis. Kamu bukan tandingan mereka kan? Ayo pergi, ayo cepat pergi. Sudah terlambat. Hari ini aku harus benar-benar menangani si tidak berguna ini. Begitukah aku ingin melihat. Siapa yang kamu bawa untuk menghadapiku? Xiao Lei, Bang Hu kamu di sini. Apakah 500.000-nya sudah siap? Bang Hu, kami baru saja bernegosiasi dengan keluarga Chen. Kesepakatan besar senilai 50 juta. Bagaimana mungkin kami kekurangan 500.000-mu? Baiklah, kalau begitu. Jadi itu si tidak berguna itu. Mari kita tangani dia dulu. Ya, itu dia. Seorang praktisi bela diri. Aku sudah tidak berlatih selama lebih dari sebulan. Hari ini aku akan bermain-main denganmu sebentar. Aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kamu adalah Pei Qinhu. Nama saudaraku adalah sesuatu yang bisa kau teriakan begitu saja. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Berlutut, aku takut dia tidak sanggup menanggungnya. Kau benar-benar orang yang tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Qin Hao Tian, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saudaraku adalah Raja Sanda dari Yuechen.
Aku menyarankanmu, cepat dan patuhlah keluar dari Yuecheng. Dan menjauhlah dari Xiaoman kami. Jika tidak, hari ini akan menjadi ajalmu. Bocah, kau terlihat cukup meremehkan. Apa kau pikir dengan mengenalku? Berarti aku akan melepaskanmu? Bolehkah saya? Xiaolei memberiku 500.000. Memintaku untuk menanganimu. Apakah kamu kekurangan uang? Aku. Pei Qinhu. Aku datang mencarimu untuk menyelesaikan masalah Xiaolei yang meminjam pinjaman bunga tinggi. Tapi kamu di sisi lain datang untuk menghadapiku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mencampuri urusanku. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kau tahu? Saudaraku, jangan dengarkan omong kosongnya. Bocah ini adalah pembual besar. Jangan tertipu olehnya. Nago, saudaraku, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak menginginkan 500.000 itu lagi? Cepat lumpuhkan bocah ini untukku. Bajingan, diam kau. Berhenti. Pei Qinhu apa? Beraninya kau membuat kekacauan di keluarga Xiao. Seseorang panggil polisi. Silakan telepon. Hutang judi bocah ini berhutang padaku lebih dari 10 juta. Tidak, silakan hubungi polisi. Aku juga ingin melihat bagaimana polisi menanganinya. Apa? 10 juta? Tidak, kakak, jangan dengarkan dia. Aku tidak berjudi, kau tahu itu. Orang tua. Lihatlah. Dasar anak durhaka. Beraninya kau menggadaikan pabrik pakaian kau. Kakak. 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 Apa kau baik-baik saja, kakak? Kau bajingan. Keluar. Kau kakek tua bangka, beraninya kau menendangku. Aku bekerja sangat keras. Apa salahnya menghabiskan sedikit uang? Awalnya, aku sudah merencanakan semuanya. Selama Xiaoman menikah dengan keluarga Chen, tidak akan ada yang salah. Dan itu semua karena kau. Kau sampah tidak berguna, ini semua salahmu. Saudaraku, bantu aku membunuhnya. Aku akan memberimu 3 juta. Tidak, aku akan memberimu 5 juta. Aku akan membereskanmu. Ini adalah idolaku. Kepala naga. Kepala naga. Aku benci. Pei Qinhu. Kau begitu mudah ditipu olehnya. Apa kau orang yang tidak berguna? Kau. Xiaolei, kamu menjebak Xiaoman dan meracuni Lel. Sudah waktunya kita menyelesaikan perhitungan ini. Benar, putrimu menderita leukemia. Akulah yang menyuntiknya dengan Glyphec. Qin Halotian. Bukankah kau seharusnya sangat kuat? Sayang sekali. Paling lama 3 hari. Dan putrimu akan mati. Xiaolei. Lel adalah keponakanmu. Keponakan aku benci. Seorang bajingan kecil? Apakah dia layak menjadi keponakanku? Beraninya kamu menghina Lel. Kamu mencari mati. Saudaraku, dia hanyalah seorang pembohong. Bunuh dia dan aku akan memberimu 10 juta. Aku akan membereskanmu. Apa kau mencari mati? Xiaolei. Mengingat kamu adalah sepupu Xiaoman, kami akan mengampuni nyawamu. The film was translated Pei Qinhu. and narrated by Idola. Media. Serahkan dia ke polisi. Baiklah, idola. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Xiaolei, aku lupa memberitahumu sesuatu. Lel aman dan sehat. Pergi. Saya umumkan bahwa Xiaolei adalah dikeluarkan dari keluarga Xiao. Jabatan ketua akan kuserahkan kepada Xiaowei untuk diambil alih. Halo semuanya, para tamu kehormatan. Saya mewakili grup Tianxiao dalam menyambut Anda semua. Grup Tianxiao telah menyelesaikan akuisisi grup Chen. Mulai hari ini, kami resmi beroperasi di Yuecheng. Kami mohon dukungan dan bimbingan Anda ke depannya. Bagus. Selain itu, mengenai kolaborasi grup Chen sebelumnya, kami akan tetap memberikan dukungan yang kuat. Sejauh yang saya tahu, grup Chen sebelumnya
Penandatangani. Pesanan senilai 50 juta dengan Nona Xiao. Saya mengumumkan bahwa grup Tiang Xiao akan meningkatkan volume pesanan menjadi 500 juta. Kami sepenuhnya memasuki industri pakaian. 500 juta, luar biasa. Selanjutnya, saya mengundang perwakilan keluarga Xiao naik menandatangani kontrak. Kakak, cepatlah pergi. Kau adalah ketua keluarga Xiao, kau pergilah. Dari mana saja kamu? Kami tidak melihatmu sepanjang hari. Si tidak berguna itu. Tidakkah kau lihat Xiao Hai sudah naik? Tidakkah kau khawatir Xiao Man sudah cukup sedih? Jangan khawatir dengan adanya aku di sini. Mereka tidak akan bisa menandatangani kontrak ini. Manajer umum Huang. Kau bilang tak bisa ditandatangani, jadi memang tak bisa. Seorang yang tidak berguna. Apakah kau masih mengira dirimu adalah bos dari grup Tiang Xiao? Ibu, tolong kurangi bicara. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada keluarga Xiao. Siapa Anda? Silakan turun. Grup Tiang Xiao kami hanya menandatangani kontrak dengan Nona Xiao. Saya adalah ketua grup Xiao, Xiao Hai. Saat ini saya bertanggung jawab atas pesanan ini. Saya bisa mewakili keluarga Xiao sepenuhnya. Bukankah saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kontrak kami ini hanya ditandatangani dengan Nona Xiao. Manajer umum Huan. Apa maksudmu dengan ini? Maksud saya adalah, kerjasama 500 juta ini hanya diakui lewat Nona Xiao. Sedangkan untuk anggota keluarga Xiao Anda yang lainnya, saya minta maaf tapi Anda tidak memenuhi syarat. Kita semua adalah anggota keluarga Xiao. Tidak ada bedanya siapa yang menandatangani. Xiao Man, cepatlah naik. Kakek, apakah Anda sudah lupa? Saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Xiao. Aku tahu kau kesal. Tapi kau tidak boleh keras kepala sekarang. Cepatlah pergi tandatangani dokumennya. Kita bicara nanti saat sampai di rumah. Alpi. Kakek, karena saya sudah bilang bahwa saya sudah mengundurkan diri dari keluarga Xiao, maka segala sesuatu milik keluarga Xiao tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Kau bajingan. Kau sengaja ingin mencelakai keluarga Xiao, menyebabkannya hancur begitu. Berhenti. Minggir dari jalanku. Xiao Man, aku akan memberikan jabatan ketua kepadamu. Cepatlah tanda tangani. Bukankah ini agak terlambat? Untuk menyesal sekarang. Si tidak berguna, jangan coba-coba mengadu domba kami. Kakak dan cucu di sini. Penjaga, ada seseorang di sini. Menerobos masuk ke perjamuan, usir dia. Belum ada orang di sini yang bisa mengusirku. Qin Hao Tian, kalau mau berpura-pura lihat situasinya dulu. Ini adalah perjamuan grup Tiang Xiao. Belum ada yang berani mengusirmu. Apa-apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos grup Tiang Xiao? Tepat sekali. Aku adalah bos dari grup Tiang Xiao. Si tidak berguna tetaplah si tidak berguna. Tapi kamu bahkan tidak bisa membual dengan benar. Jika kamu benar-benar bos grup Tiang Xiao, aku akan segera berlutut padamu dan bersujud meminta maaf. Di wilayah grup Tiang Xiao, kamu berani menyamar sebagai bos. Itu benar-benar konyol. Orang ini mungkin hanyalah seorang orang bodoh kan? Qin Hao Tian, jangan mempermalukan diri di sini, cepat pergi. Kamu mengatakan ini bukan? Ya, aku yang mengatakannya. Tuan Huang, orang ini tidak ada hubungannya denganku. Anda bisa menanganinya sesuka Anda, penjaga. Kalian berdua. Usir si tidak berguna itu. Usir dia. Tuan Huang, apa yang Anda lakukan? Tuan Huang, mari kita bicarakan baik-baik, mari kita bicarakan baik-baik. Bicara omong kosong apa? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu tidak menghormati bos kami. Bos, bagaimana mungkin si tidak berguna ini menjadi bos grup Tiang Xiao? Mustahil, benar-benar mustahil. Dan kamu berani bicara menghina, bawa dia pergi. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Tidak ada penjelasan yang perlu diberikan. Sepertinya Anda sudah bertekad untuk melindungi si tidak berguna ini. Tuan Tua Xiao, saya menghormati Anda sebagai orang tua, dan saya belum mempermasalahkan Anda, karena Anda tidak menghormati usia Anda sendiri. Selamat tinggal dan jangan kembali lagi. Kakak, bagaimana, apa kamu sudah mengetahuinya? Tuan Tiancheng adalah perwakilan hukum dari grup Tiang Xiao.
bukan Qin Hao Tian. Sudah kuduga, si tidak berguna itu tidak mungkin memiliki kemampuan sehebat itu. Namun, hubungan antara Huang Tianchen dan Qin Hao Tian tampaknya tidak biasa. Tuan Tiancheng hanyalah boneka yang didorong ke depan. Dia tidak akan menikmati kejayaan itu lama-lama. Ada sedikit gangguan tadi. Mohon maafkan kami. Selanjutnya, inilah protagonis kita. Sebenarnya saya bukan protagonis hari ini. Protagonisnya adalah seorang pria. Pria itu berkata, 5 tahun yang lalu, dia tidak punya apa-apa. Dia memilih untuk pergi dan berjuang demi kesuksesan. Dan selama 5 tahun ini, wanita ini menderita banyak ketidakadilan. Dia ingin mengatakannya padanya, aku minta maaf. Oleh karena itu hari ini, Tuan The ini film mengadakan was perjamuan ini. translated and Berharap narrated dapat by mengundang M semua Media. orang di Yuechen untuk ikut serta memberikan pemberkatan kepada mereka. Heart of the Ocean. Ini sebenarnya bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Berlian biru 11 karat yang sempurna. Ibu, apakah paman itu sedang membicarakan ibu dan ayah? Bagaimana mungkin? Itu bernilai 200 juta. Heart of the Ocean. Bahkan jika kami menjual ayahmu, kami tidak akan mampu membelinya. Benar sekali, ini adalah Heart of the Ocean. Heart of the Ocean. Baiklah, sekarang mari kita sambut tuan kita ini ke atas panggung. Ini benar-benar ibu dan ayah. Ayah luar biasa. Xiaoman. Selama 5 tahun terakhir, aku telah membuatmu menanggung terlalu banyak ketidakadilan. Saya Qin Hao Tian. Bersumpah di sini hari ini, bahwa mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil lagi. Xiaoman 5 tahun lalu, saat kamu menikahiku, aku bahkan tidak memiliki uang untuk sebuah cincin berlian. Aku menjadikanmu bahan tertawaan terbesar di seluruh Yuecheng. Hari ini aku berharap bahwa saat aku secara pribadi menyematkan hati samudra ini untukmu, apakah kamu bersedia untuk memberiku kesempatan lagi? Menikahlah dengannya. Nikahi dia, nikahi dia. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Xiaoman, aku akan membawamu ke suatu tempat. Hao Tian. Direktur Qin mengenai pabrik-pabrik pakaian itu. Tolong cari seorang manajer yang paham industri garmen untuk menangani mereka. Setelah itu aku akan pergi mencari grup Yue. Baik. Hao Tian, aku ada acara makan malam malam ini. Jadi aku tidak akan bisa pergi ke bioskop bersamamu dan Lel. Pesta makan malam. Kepala desainer Anna tiba di Yuchang untuk mencari kerjasama. Dia adalah desainer termuda dan paling berprestasi di negara ini. Manajer umum Sheng berkata, dia membawaku malam ini untuk menghadiri perjamuan yang dia adakan di Hotel Yuchang. Aku ingin pergi mendapatkan tanda tangan. Kalau bisa dapat kerjasama akan lebih baik. Kamu sangat menyukainya. Tentu saja, dia adalah idolaku. Baiklah, kalau begitu aku bisa memintanya untuk merancang pakaian khusus untukmu. Apakah kamu sedang bermimpi dan meminta Anna merancang sesuatu khusus untukku? Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu. Benar. Apakah kamu punya waktu nanti? Aku pulang kerja dalam 2 jam. Ikutlah berbelanja pakaian denganku. Istriku sudah memerintah aku patuh dengan senang hati. Halo Hao Tian. Apakah itu benar-benar kau? Di kamar mana kamu menginap di Yuecheng? Aku baru saja tiba di Huaxia. Bagaimana kau tahu? 1207 aku menyuruh semua orang pergi sekarang. Datang saja langsung ke kamar untuk menemuiku. Cepatlah. Baiklah.
Hatian, apakah itu kau? Tutup pintunya, aku akan segera siap. Baiklah. Hatian, ini benar-benar kau. Aku tidak sedang bermimpikan. Bagaimana kabar ayahmu? Hatian, mengapa kau tidak bertanya? Bagaimana aku bisa datang ke Yuicheng? Aku sudah di sini selama setengah bulan. Itu waktu yang cukup bagimu untuk melacak lokasi. Dan segera bergegas ke sini. Sangat pintar. Hatian. Aku berlari melintasi separuh Huaxia untuk mengejarmu. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Ana, sudah kukatakan padamu. Aku sudah menikah. Dan aku sudah punya anak. Kau sudah tinggal di Yuecheng begitu lama kali ini. Apakah karena dia? Apakah dia sangat cantik? Lebih cantik dariku. Ana, kamu sangat cantik. Tapi di dalam hatiku, istriku lebih cantik. Kapan aku bisa menemuinya? Aku ingin tahu di mana tepatnya aku kalah. Tidak ada menang atau kalah. Hanya saja dialah orang yang pertama kali kutemui. Dan aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup ini. Bagaimana jika kau bertemu denganku lebih dulu? Tidak ada kata seandainya. Aku datang hari ini, karena aku ingin meminta bantuanmu. Di perjamuan malam ini, aku akan hadir bersama Xiaoman. Dia sangat mengagumimu. Aku harap kamu bisa membuatkan pakaian untuknya. Berdasarkan pembawaannya. Sebutkan hargamu. Aku tidak mau uang. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Jika tidak, tidak ada kesepakatan. The film was Jangan khawatir, aku tidak translated akan and mengganggumu. narrated by M Media. Baiklah, aku akan pergi berbelanja dengan Xiaoman dulu. Aku akan menjemputmu setelah perjamuan. Hautian, ayo pergi. Ayo, bagaimana dengan yang ini? 18 juta. Ayo pergi, cepatlah pergi. Kebetulan sekali. Bukankah ini wakil direktur Zhao kita? Apakah kau di sini untuk membeli perhiasan juga? Hei, wakil direktur Zhao. Menurutku perhiasan ini sangat cocok untukmu. Belilah, aku juga berpikir itu cukup cocok. Xiaoman, pakaian ini sangat cocok untukmu. Hautian, aku tidak menyukainya. Bukan berarti kau tidak menyukainya. Wakil Direktur Zhao, kau hanya tidak mampu membelinya kan? Gaji tahunan Wakil Direktur Zhao adalah 1 juta. Cincin ini harganya 18 juta. Kau harus bekerja selama 18 tahun untuk mampu membelinya. Hautian, ayo pergi. Xiaoman, kamu tidak perlu khawatir soal uangnya. Selama kamu menyukainya itu, tidak masalah. Omong kosong besar. Wakil Direktur Zhao. Ini pasti suami tak berguna yang meninggalkanmu 5 tahun lalu. Aku dengar bahwa dia di rumah terus dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang dia masih bergantung padamu untuk hidup. Pria simpanan masih berani pamer. Cepatlah pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Halo, bisakah Anda kemari sebentar? Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong bawakan pakaian ini untuk dicoba istri saya. Nyonya yakin ingin mencoba perhiasan paling berharga ini. Jika Anda tidak membelinya, akan ada biaya uji coba. Apa? Apakah Anda takut Direktur Zhao kami tidak mampu membelinya? Tahukah Anda siapa dia? Wanita tercantik di Yuecheng, putri dari keluarga Zhao.
Keluarga Xiao. Bukankah keluarga Xiao sudah bangkrut? Apakah Anda yakin Anda mampu membelinya? Suami Nona Xiao bilang dia mampu membelinya. Semua orang di Yuecheng mengenal Xiao Xiaoman wanita tercantik. Menikah dengan seorang suami yang tidak berguna. Apakah kalian bercanda? Nyonya, tolong jangan buang waktu saya. Silakan berhati-hati saat keluar. Itu lucu sekali. Dasar tak berguna, aku tak tahu kau seterkenal ini di Yuecheng. Orang-orang mengusirmu hanya dengan mendengar namamu. Cepatlah pergi. Kau benar-benar telah mempermalukan dirimu sendiri. Tunggu sebentar Xiaoman. Apalagi yang akan kamu lakukan? Bukankah aku sudah cukup dipermalukan? Xiaoman, aku bilang akan membelikannya untukmu dan pasti bisa. Kau masih berpura-pura di sini. Bayar. Kartu macam apa itu? Itu tidak mungkin kartu keanggotaan dari restoran kan? Menggunakan kartu makan untuk membayar. Kau terlalu pandai menipu orang. Jika kartu ini bisa memproses 18 juta, aku akan menyemir sepatumu untukmu. Ini adalah kartu Centurion. Kartu Centurion apa? Ini palsu. Kartu Centurion. Aku pernah melihatnya. Lingkaran di samping potret itu berwarna hitam. Tapi yang ini berwarna emas. Ini pasti palsu. Ini benar-benar palsu. Mereka pakai kartu palsu untuk menipu orang. Wakil Direktur Zhao, tidakkah kau akan mengaturnya? Bukankah ini murni memalukan bagimu? Cepat keluar. Nona Zhao memintamu pergi. Maaf atas gangguannya. Kartuku ini tidak palsu. Panggil manajermu ke sini. Masih ingin bertemu manajer? Keluar atau aku akan memanggil keamanan. Hao Tian, kita boleh miskin, tapi kita tak boleh pakai kartu palsu menipu orang. Ayo pergi. Aku memohon padamu. Xiaoman, percayalah padaku. Panggil manajermu ke sini. Apakah kamu masih mencoba membantah? Keamanan kawal mereka keluar. Ya, Tuan Liu, mengapa Anda di sini? apakah Tuan Qin Hao Tian sudah datang ke sini? Itu dia. Dia menggunakan kartu palsu ini untuk menipu orang. Aku baru saja akan mengusirnya. Diam. Saya Liu Tianzi dari wilayah Huaxio, dari grup Shihua, memberi salam kepada pemilik kartu Centurion tingkat atas. Tuan Liu, Anda pasti salah. Kartu Centurion itu berwarna hitam. Tapi yang ini memiliki pinggiran emas. Ini pasti palsu. Diam, segera berlutut, dan mohon ampun kepada Tuan. Tuan Liu, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus berlutut? Bodoh, kartu Centurion memang berwarna hitam. Tapi yang bertatahkan emas adalah Raja Kartu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Ini melambangkan status tertinggi. Saya minta maaf. Tuan, saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Saya tidak tahu ada kartu hitam yang begitu istimewa. Saya minta maaf. Tuan, untuk mengganti kerugian Anda, kami akan mempersembahkan perhiasan ini kepada Anda. Mohon pastikan untuk menerimanya. Xiaoman, bagaimana menurutmu? Aku akan mengikuti arahanmu. Kamu yang putuskan. Wakil Direktur Zhao. Ini sangat indah. Wakil Direktur Zhao, jika Anda mengenakan ini ke perjamuan, itu pasti akan memukau seluruh hadirin. Kalian berdua menghasut masalah, menghina Xiaoman dan aku. Apakah kalian sudah cukup bersenang-senang? Tuan Qin, saya minta maaf. Kami tidak tahu tadi. Keamanan kawal mereka keluar. Beritahu semua pusat perbelanjaan besar bahwa mulai hari ini, mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Dilarang masuk. Hao Tian, bolehkah aku bertanya padamu? Apa sebenarnya masalah dengan kartu itu? Orang lain memberikannya padaku. Jika kamu The menyukainya, film was ambil saja. translated and narrated Jika kamu by tidak ingin Media. mengatakannya, maka jangan katakan. Apakah kamu perlu berbohong padaku? Aku baru saja memeriksa. Kartu ini memungkinkan pengeluaran tak terbatas di seluruh dunia. Siapa yang bisa memberimu kartu seperti itu? Ayah Nona Ana memohon padaku untuk menerimanya. Maka aku semakin tidak percaya. Ayah Nona Ana adalah taipan kelas dunia. Bagaimana mungkin kamu mengenal taipan besar seperti itu? Ayo pergi. Kita akan pergi ke perjamuan. Xiaoman, tunggu aku akan memarkir mobil. Baiklah. Hotel Yuecheng. Zhao Xiaoman. Xiao Fang, lama tidak bertemu. Aku dengar. Kamu menemukan seorang pria tidak berguna, dan kemudian dicampakkan. Benar keluarga Xiao juga bangkrut.
Kamu berpakaian sangat menggoda hari ini. Pria mana yang kamu goda untuk menyambung hidup? Aku bukan tipe orang seperti yang kamu pikirkan. Mengapa berpura-pura suci? Seorang pelacur yang sudah pernah melahirkan. Kamu ingin menggoda orang lain, tapi orang lain bahkan tidak akan menginginkanmu. Kamu... Nona Xiao, jangan marah. Nanti aku ajak beberapa teman kita bertukar pandangan bersama mengenai harganya. 50.000. Kamu menginginkan seseorang yang sudah pernah melahirkan. Mereka yang sudah melahirkan memiliki pesona lebih. Mereka hebat di ranjang. Aku diundang oleh Nona Anna untuk menghadiri perjamuan ini. Mana mungkin Nona Anna mengundang orang buangan putus asa? Nona Xiao, jika Anda merasa harganya terlalu rendah, maka aku akan menawarkan 100.000. Pergi sana. Nona Xiao, kenapa repot-repot berpura-pura? Jika Anda hebat di ranjang, aku tidak keberatan menawarkan 150.000 kan? Lepaskan aku. Segera hentikan. Siapa kamu? Direktur Ding, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Dia adalah ketua Wanzhou Group. Beraninya kamu memukulnya. Kamu tamat. Bocah, tunggu saja. Kamu masih ingin menghadiri perjamuan Nona Anna? Aku akan menelepon Direktur Shen sekarang juga dan menyuruhnya mengusirmu. Tidak ada gunanya siapapun yang kamu hubungi. Perjamuan ini, aku bisa masuk kapanpun aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hao Tian, aku tahu sekarang. Kamu Qin Hatian suami Xiao Xiaoman yang tak berguna. Kamu tadi bilang bisa masuk ke perjamuan Nona Anna kapan The film saja. was translated and narrated by Dan tidak ada yang berani menghentikanmu. Benar. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika kamu bisa masuk, aku akan berlutut dan memanggilmu kakak. Jika kamu tidak bisa masuk, maka biarkan dia menghabiskan malam bersama Direktur Ding. Itu ide yang bagus. Hao Tian, jangan bertaruh dengan mereka. Jangan khawatir Xiaoman, aku pasti akan menang. Kalian berdua akan berlutut di sini. Dan meminta maaf kepada Xiaoman 100 kali. Baik. Masuklah. Anna, aku tepat di depan pintu masuk hotel. Kirim seseorang untuk menjemputku. Apakah kamu sedang menelepon Nona N? Nona N tidak pernah membawa ponsel. Kamu bahkan tidak tahu kebiasaannya. Dan kamu berani bersandiwara di sini. Nona Xiao, malam ini kamu milikku. Jangan khawatir, aku pasti akan memastikan kamu bersenang-senang. Ngomong-ngomong, bawa serta suaminya yang tidak berguna itu. Biarkan dia melihat istrinya dinikmati oleh orang lain. Betapa menariknya hal itu nantinya. Kamu terlalu banyak menindas orang. Aku tidak akan pergi ke perjamuan ini. Hao Tian, ayo pergi. Kamu harus menepati taruhan itu. Xiao Xiaoman, temani Direktur Ding dengan patuh. Direktur Shen, bolehkah saya bertanya, apakah itu Tuan Kie? Ya, itu dia. Dia adalah suaminya yang tidak berguna itu. Manajer Shen, cepat bantu aku mengusirnya. Beraninya kamu menghina tamu terhormat Nona Anna. Apakah kamu ingin mati? Saya Shen Wei, kepala pelayan Nona Anna. Nona Anna saat ini sedang merias wajah. Dia tak bisa menyambut Anda, jadi saya diminta mengundang Anda masuk. Manajer Zhang, apakah Anda salah? Dia hanyalah menantu keluarga Xiao yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu terhormat Nona N? Orang macam apa kamu? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menanyaiku? Penjaga, aku tidak ingin melihat orang ini di perjamuan. Manajer Zhang, maafkan saya salah. Ding Chunqi, dia istrimu? Tidak. Aku bertemu dengannya di bar. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Manajer Ding, Anda. Orang seperti ini, aku tidak tertarik. Namun kamu membawa orang ini ke sini. Kamu keluar juga. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Tuan Kie, beritahu saya, bagaimana Anda ingin menanganinya? Xiao Fangkan. Sudah waktunya untuk menepati janjimu. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Bukankah kamu menantu tidak bergunanya di keluarganya? Jadi ini menantu yang kamu bicarakan. Sialan, aku akan menyelesaikan perhitungan ini denganmu nanti. Kakek,
Hao Tian, apakah kamu benar-benar mengenal Nona Ana? Wakil Direktur Zhao. Nona Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir karena Paman Zhao memberimu undangan, aku tidak akan bisa masuk. Kolaborasi Nona N, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Kamu dan aku kita berdua bekerja untuk grup Yui. Terlepas dari siapa yang mendapatkan kolaborasi Nona Ana, aku akan senang. Aku hanya berharap kamu tidak mengacaukan segalanya dan mencorang reputasi grup Yui. Bagaimana aku menjalankan bisnisku? Bukan urusanmu untuk menceramahiku. Zhao Xiaoman, jika aku mendapatkan kolaborasi ini kali ini, kamu harus melepaskan jabatan direktur. Jika aku gagal mendapatkannya, aku akan meninggalkan perusahaan dan tidak akan pernah lagi menjadi penghalang bagimu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku tidak akan bercanda tentang masa depanku bersamamu. Sepertinya kamu tidak berani, karena kamu takut. Maka tinggalkan perusahaan lebih cepat lebih baik. Yui Group didirikan bersama oleh ayahku dan Paman Sang. Aku tak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang Xiao sepertimu. Siapa bilang kami tidak berani? Aku menerima tantangan ini atas nama Xiaoman. Hao Tian, kamu tidak boleh menyetujui itu. Jangan khawatir aku di sini. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu sombong? Aku butuh banyak usaha untuk mendapat kesempatan melakukan yang kusukai. Bisakah Anda membuat keputusan untuknya? Tentu saja. Aku adalah suami Xiaoman. Baiklah. Terima kasih semua sudah datang. Saya yakin Nona Ana telah mencapai kesuksesan di bidang desain busana. Yang terbukti bagi semua orang. Nona Ana telah membawa draft desain baru. Saya menantikan untuk menemukan produsen yang bekerja sama di Yuechen. Saya jamin, nilai kerjasama ini melebihi 10 miliar. Saham yang saya pegang, semuanya akan diberikan kepada siapapun yang menandatangani kerjasama. Selain ini, saya secara pribadi akan mendesain sebuah karya busana untuk sang mitra. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kami. Saya Yang Sisi perwakilan dari Yui Group. Selamat datang Nona N di Yuechen. Sebagai perusahaan desain busana terbesar di Yuechen, kami telah menyiapkan hadiah untuk Anda kali ini. Kami berharap setelah Anda melihatnya, Anda akan memprioritaskan untuk mempertimbangkan kami. Saya yakin Anda pasti tidak akan kecewa. Yang Sisi pasti datang dengan persiapan. Aku tidak menyiapkan hadiah apapun sama sekali. Ini semua salahmu karena bersikeras menerima taruhan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, kesepakatan kerjasama ini pasti akan menjadi milikmu. Tenang saja. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir melihat sikap Nona Yang? Dia pasti bertekad untuk menang. Hao Tian, kenapa kamu tidak pergi membelikanku hadiah sekarang? Tidak apa-apa aku di sini. Saya ingin tahu hadiah apa dari Nona Yang untuk saya. Nona N. Silakan lihat. Sebuah kalung berlian. 18 berlian ini berasal dari Afrika Selatan dan dipoles dengan tangan oleh desainer papan atas. Produksinya saja memakan waktu 3 tahun. Aku dengar Nona N suka benda-benda berkilau. Jadi aku secara khusus membelinya untukmu. 20 juta grup Yui kali ini berinvestasi besar. Sepertinya mereka bertekad untuk menang. Kita benar-benar kehilangan kesempatan. Aku dengar Yui Group baru menunjuk associate director baru yang sangat ingin bekerja sama denganku. Mungkinkah itu kamu? Tentu saja tidak. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Mengapa mengungkitnya? Nona Ana harap tenang saja. Aku memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab Yui Group. Di manakah wakil direktur itu? Aku ingin melihat hadiah apa yang telah dia siapkan untukku. Nona N tidak suka kalung berlian yang kuberikan. Ini adalah hadiah senilai 20 juta. Adapun associate director yang Anda sebutkan, dia adalah orang miskin. Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli hadiah seharga 20.000. Tapi aku sangat penasaran. Jika aku tidak menyukainya, aku juga tidak akan peduli dengan 20 juta itu. Xiaoman, giliranmu untuk tampil, cepatlah pergi. Pergilah berikan ini kepada Ana. Kerjasama itu harus menjadi milikmu. Apa ini? Apakah ini sangat berharga? Tidak berharga, tapi bagi Ana, itu memiliki makna yang istimewa. Zhao Xiaoman, kamu benar-benar berani muncul. Jika itu sesuatu yang tidak layak dipamerkan, jangan bawa keluar. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku adalah direktur media dari grup Yui. Namun kamu di sini mencuri perhatian. Kamulah yang mempermalukan dirimu sendiri. Kamu. Halo Nona Ana. Saya Zhao Xiaoman, wakil direktur grup Yui. Jadi kamu adalah Zhao Xiaoman. Kamu benar-benar seorang wanita cantik. Tidak heran dia tetap murni untukmu. Nona Ana, Anda menyanjung saya. Saya hanyalah orang biasa. Tak suka kalung berlian yang kuberi. Saya datang dengan terlalu terburu-buru. Saya tidak sempat menyiapkan hadiah untuk Anda. Ini milik suami saya. Tolong terima barang pribadi ini. Kupikir itu sesuatu yang bagus.
Ternyata itu hanya pisau rusak. Tak ada yang mau sampah ini meski dibuang di jalan kan? Dan kamu benar-benar menganggapnya sebagai hadiah. Kalian semua diam. Terima kasih, aku sangat menyukai hadiah ini. Kalung berlian yang kuberikan padamu ini adalah barang mewah paling modis tahun ini. Mungkinkah itu lebih rendah daripada pisau rusaknya? Pisau rusak. Kalungmu hanya bernilai 20 juta. Jangankan 200 juta. Itu tetap tidak akan seberharga pisau milikku ini. Kamu. Aku mengumumkan, mitra kuku adalah wakil direktur Yuyi Group, Nona Xiao Xiaoman. Selain itu, aku akan tinggal di rumah Nona Zhao beberapa hari untuk merancang pakaian yang mengguncang dunia untuknya. Hao Tian, Nona Ana setuju untuk bekerja sama dengan saya. Terima kasih. Bodoh, kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu pulanglah dulu dan jemput ibu saya. Dan Lale, saya masih perlu mendiskusikan detail kerja sama ini dengan Nona Ana. Kita akan merayakannya bersama saat saya pulang malam ini. Segera laksanakan rencana B. Sudah sangat larut sekarang. Kenapa Xiaoman belum kembali juga? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Istrimu ada di tanganku. Aku hanya ingin kontrak yang dia tanda tangani dengan Nona Ana. Jika kamu tidak ingin wanitamu terluka, maka serahkan kontrak itu dengan patuh. Jika kamu tidak menyerahkannya, istrimu benar-benar terlalu menggoda. Saudara-saudaraku sudah gelisah. Kemana aku harus mengirimkannya? Pergilah ke utara dari Yuechen. Ada daerah terpencil di sini. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika kamu tidak sampai dalam waktu setengah jam, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan wanitamu. Terlebih lagi, jika kamu berani melapor polisi, aku akan membunuh sanderanya. Hitung mundur dimulai sekarang. Sukui Qinglong, Bawahan hadir. Bawahan hadir. keluarkan perintah. Pasukan naga langit harus segera berkumpul. Bagaimanapun capai pinggiran utara Yuechang dalam 30 menit. Jika bertemu perampok, bunuh. Jika bertemu penghadang, bunuh. Ya, Baik. Nona Yang, dalam setengah jam lagi kontrak ini akan menjadi milikmu. baiklah. Wakil Direktur Zhao. Sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu. Yang Sisi, keuntungan apa yang kamu dapatkan dengan melakukan ini? Ayahmu adalah pemegang saham grup Yuyi. Apa ruginya bagimu jika aku mendapatkan kontrak itu? Lebih baik kamu segera melepaskanku. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Jika Hao Tian tahu aku hilang dan memanggil polisi, maka semuanya akan terlambat. Bukankah kamu sangat sombong di perjamuan hari ini? Itu pisau militer yang kamu berikan kepada N. Bukankah dia lebih suka itu daripada kalung berlianku? Sesuatu yang yang Sisi inginkan. Tidak pernah gagal kudapatkan. Tahukah kamu siapa yang ada di sampingmu? Yang Hu, pemimpin geng makan. Tanya dia. Berapa banyak nyawa yang telah dia cabut? Berapa banyak darah yang telah dia tumpahkan? Nona Yang, jangan terlalu menakutinya. Saat suamimu datang nanti untuk menyerahkan kontrak, biarkan dia mati bersamamu. Aku dengar kamu juga punya seorang putri. Aku akan mengirimnya ke bawah untuk bergabung denganmu. Tidak. Kamu tidak boleh menyentuh putriku. Aku mohon lepaskan putriku. Aku tak akan pernah memaafkanmu bahkan jadi hantu. Kalian tidak akan melepaskanku bahkan sebagai hantu. Baiklah. Aku ingin melihat seperti apa rupamu sebagai hantu. Tak ingin mencoba wanita cantik nomor 1 ini. Tangkap dia. Kupikir gadis ini tidak bisa disentuh. Karena memang begitu keadaannya. Maka aku tidak akan menahan diri, saudara. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita akan membiarkan Nona Xiao merasakan kegembiraan menjadi seorang wanita. Jangan mendekatiku. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Hao Tian, mereka mengejar Lalu. Cepat selamatkan Lalu. Jangan khawatir, Lal aman di bawah perlindungan Qinglong. Tapi semua orang yang hadir malam ini harus mati. Aku benci. Tidakkah kamu takut lidahmu tergigit karena membual? Selama kamu menyerahkan kontraknya, aku mungkin akan mempertimbangkan melepas Xiao Xiaoman. Jika tidak, seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang itu harus mati. Hanya dengan beberapa preman tidak berguna ini. Sialan. Anak ini cukup sombong. Kalian, pergi ke sana dan tangkap dia. Jangan terlalu keras padanya.
Biarkan dia tetap hidup. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana aku menikmati wanitanya. Itu cukup mengasyikkan. Siaran langsung. Maka aku harus menontonnya dengan saksama. Sayang, aku datang. Sejak saat kamu memutuskan untuk melakukan ini, hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Lepaskan, bos. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Aku akui kamu cukup cepat. Apa gunanya menjadi cepat? Aku sudah memberi mereka perintah. Mereka akan membunuhmu. Tidak ada seorang pun setelah menculik wanitaku yang bisa mengancamku. Bos, Melapor kepala naga. Pasukan naga langit telah berkumpul. Musnahkan mereka semua. Perburuan global. Jangan beri ampun kepada sisa-sisa gang macan. Siap, Tuan. kamu juga bisa mati sekarang. Mustahil. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ayah, suami Zhao Xiaoman ada di sini. Dia membawa banyak orang. Yang Wu sudah mati dan sekarang mereka akan membunuhku. Cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang kamu panggil ayam? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon ayahku? Ayahmu yang duejunkan aku sudah membunuhnya. Aku mohon, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika permintaan maaf berhasil, untuk apa kita butuh polisi? Slukui, Ada di sini. laporkan semua kolusi keluarga Yang dan gang macan. Beritahu atasan aku sudah mengeksekusi semua penjahat. Ya, Kamu juga bisa mati sekarang. Hao Tian. Bersihkan tempat kejadian. Baik. The film was translated and narrated Xiaoman, by kamu sudah bangun. Media. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Berapa banyak hal yang masih kamu sembunyikan dariku? Bukankah kamu sudah pensiun? Bagaimana kamu bisa memerintah begitu banyak tentara? Dan kamu dan Nona Ana. Apa sebenarnya hubungan kalian? Hao Tian, kenapa kamu selalu menolak mengatakan yang sebenarnya padaku? Xiaoman, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku takut kamu tidak akan mempercayaiku. Aku adalah pemimpin pasukan naga langit. Itulah sebabnya mereka semua mendengarkanku. Mengenai Ana saat misi 3 tahun lalu. Aku terluka parah. Dia membawaku pulang ke rumahnya untuk membalas budinya. Aku membantu keluarganya melenyapkan musuh terkuat mereka. Belati itu kubawa dari rumah musuh. Belakangan aku baru tahu. Itu adalah peninggalan ibunya. Hao Tian, maafkan aku. Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak ada di sana bersamamu. Gadis bodoh. Kamu sekarang bekerja sama dengan Ana untuk memasuki industri pakaian. Aku akan memberikan 3 pabrik milik keluarga Zhao kepadamu untuk memfasilitasi operasionalmu. Tapi Hao Tian, bukankah ketiga pabrik itu dijual oleh kakakku? Aku membelinya kembali. Hao Tian, terima kasih. Kenapa harus sungkan padaku? Aku adalah suamimu. Memperlakukanmu baik memang seharusnya kulakukan. Mari kita menikah. Tapi Hao Tian, kakek, dan yang lainnya. Jangan khawatir, kamu memilikiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga Xiao tidak menyambutmu. Keluar. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Xiaoman dan aku akan menikah sebagai keluarga Xiaoman. Aku berharap kalian bisa menghadiri pernikahan itu dan memberikan restu kalian kepada Xiaoman. Tahu kau telah sangat merugikan keluarga Xiao. Dan kau masih berani meminta kami menghadiri pernikahanmu, memberikan restu. Aku katakan padamu, mustahil, pergi dari sini. Registrasi rumah tangga Xiaoman ada padamu kan? Jangan berikan padanya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan menikah nanti. Kalian tidak akan membiarkan Xiaoman menikah denganku hanya karena aku miskin. Slukui, beritahu Wang Tiancheng, segera transfer 1 miliar ke keluarga Zhao sebagai maharku. Membual lagi. Kamu pikir kamu adalah bos dari grup Tian Xiao. Kamu bilang 1 miliar dan itu 1 miliar. Namun, bahkan jika kamu adalah penyelamat nyawa Huang Tianchen, tidak mungkin dia bisa langsung menghasilkan 1 miliar. Jika kau bisa mentransfer 1 miliar, aku akan setuju membiarkanmu menikahi Xiaoman.
Kamu sendiri yang mengatakan ini. Satuan puluhan ratusan ribuan puluhan ribu, kakak. Ini benar-benar 1 miliar. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao terselamatkan. Siapa sebenarnya kamu? Kamu benar. Aku adalah bos dari grup Tiang Xiao. Ibu aku juga mentransfer 100 juta kepadamu. Terima kasih telah membesarkan Xiaoman. Ibu sangat cantik. Pakaian rancangan Bibi Ana juga sangat indah. Lel, kita punya mulut yang manis sekali. Ayah, lihatlah cepat. Ibu sangat cantik. Pengantin yang sangat sempurna. Aku sangat bahagia. Saya juga sangat senang. Ibu kakek, mengapa kalian ada di sini? Kau menikah, bagaimana mungkin ibumu tidak datang? Xiaoman, ibu mendoakan kebahagiaanmu. Kakak merestui Anda dan Tuan Qin. Semoga kebahagiaan Anda abadi selamanya. Terima kasih kakak. Aku doakan kamu bahagia, Kak. Hao Tian, mengapa kamu membawaku ke sini? Xiaoman, selama 5 tahun terakhir, aku bermimpi untuk memberimu sebuah pernikahan. Untuk menikahimu secara resmi. Hao Tian, terima kasih. Xiaoman, maukah kamu menikah denganku? Ya, saya bersedia.